Apakah bencana alam yang terjadi itu faktor alam atau tangan manusia? Buka surat Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitab, semua sudah tertulis di lauhil. Inilah video yang akan dipotong sama pembalak hutan. Ini kita bisa sholat, bukan gara-gara kami gitu nih. Udah tertulis nih dalam ini illegal logging yang memotong di dalam hutan sana. Lalu kemudian ketika gara-gara kalian lah banjir bandang ini, tengok berturunan gelondongan. Bacakannya ayat, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, ini sudah tertulis di lauhil mahfuz. Jangan didebat. Kalau nanti ada orang begini, jangan didebat. Ambil gelondongan kayu itu, pukulkan ke kepala dia. Apa? Bilang, apa? Ini pun juga ada tertulis juga di lauhil mahfuz ini. Bilang. Ini juga sudah tertulis juga di lauhil mahfuz ini. Bilang. Terjadi tsunami di Aceh. Lempengan, jadi bumi ini ada kerak bumi ini, macam jahitan baju nih ya. Kan ada pertemuan jahitan, pertemuannya itu di tengah laut Aceh sana, bergeser dia di tengah sana, cek katanya sekali, berombak, itulah surut air itu, naik lagi. Masyarakat Aceh yang taat beragama, religius, bahwa ada berdosa, di Makkah, Madinah, ada Abu Jahal. Terjadi tsunami, memang sudah di luar kuasa manusia. Tapi hutan yang bagus-bagus dipotong tebang, potong tebang. Pelajaran kita SD dulu itu, reboisasi, penghijauan. Karena hujan turun, ditahan akar-akar kayu menahan air hujan. Jika ditebang akan terjadi longsor. Kan pelajaran SD dulu itu, CBSA, cara belajar siswa aktif. Kan ingat dulu pelajaran IPA itu, ilmu pengetahuan alam. Itu akibat ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah terjadi kerusakan di bumi dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat tangan perbuatan manusia. Ayat ini jangan dibolak-balik. Memang ada yang musibah yang di luar kuasa manusia, tapi ada yang disebabkan oleh tangan manusia. Kenapa terjadi banjir? Karena hujan. Kenapa dulu tidak? Karena air tertahan di gunung. Apa yang menahan? Akar-akar. Sekarang akar itu tak ada, turun. Allah hanya menurunkan hujan, bukan menurunkan gelondongan kayu. Kenapa bisa turun? Rupanya ditahan itu di atas. Siapa ngasih izin? Izin tambang, izin penggalakan hutan tidak lagi ada pada bupati, wali kota, dan gubernur. Semua izinnya ke pusat. Sentralisasi. Makanya bupati, gubernur tak ada kuasa. Saya kan keliling. Satu bulan keliling 3 tempat. Pekan pertama, pekan ketiga, pekan keempat. Kami ini tak bisa apa-apa Pak Ustaz, kata bupati, wali kota, gubernur. APBD potong. Untuk pembangunan jalan sejengkal pun tak bisa kami bangun lagi Pak Ustaz. Duit tak ada. Hanya cukup untuk gaji pegawai. Adapun apa TTD potong, tunjangan-tunjangan potong. Tak ada lagi uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, tak ada lagi.
Jadi kepala daerah itu, bupati, gubernur, wali kota itu hanya seperti teller bank saja. Jadi kalau di tanahnya itu ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada emas, itu langsung izinnya ke pusat. Termasuklah hutan-hutan itu dipotong, digasak sama pengusaha-pengusaha itu, langsung dia pergi. Langsung dia pergi ke Jakarta, tuh dapatnya izin, turun, aman. Tapi pas giliran banjir, siapa yang babak belur? Kepala daerah. Kata tulislah di belakang truk, ketika bencana ingatlah 20.000 yang kau ambil waktu pilkada. Apakah bencana alam yang terjadi faktor alam atau ulah tangan manusia? Ada bencana yang tak terelakkan karena memang sudah takdir. Tak ada angin, tak ada hujan, datang angin puting beliung. Beberapa hari sebelum kejadian ini, ada orang cerita, katanya kalau kena vertigo, vertigo itu kan menggoyang. Kalau kena vertigo, cari angin sedang berputar, kan sedang, kadang kalau angin sedang berputar itu kan ada daun-daun yang naik kan, diambil daun itu, masukkan ke air panas, minum untuk menghilangkan goyang itu katanya. Beberapa hari setelah kami cerita itu, oh datang angin puting beliung, ambil daun-daun. Cuma mau ngambil daun? Tsunami, angin puting beliung bukan kuasa kita, tapi yang memang sudah ada di kuasa kita, pembalakan, penggundulan hutan, itu masuk ayatnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan tangan mereka. Makanya saya seumur umur pulang ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2025 tidak pernah sekalipun sholat istisqa. Diminta jadi imam, diminta jadi khotib, tahu. Kenapa? Karena yang mengeluarkan izin sama yang memotong sama yang membakar hutan itu dia pula ngundang orang. Yang ngasih izin dia, yang bakar dia, yang ikut sama cukong-cukong itu dia juga. Habis itu berasa hujan tak turun, istisqa, dia undang kita. Kan artinya kita diajaknya bersandiwara itu. Awak menangis, dia menangis juga di belakang. Turunkan ya Allah gitu. Entah kenapa dia menangis. Tak mau saya. Pernah saya sekali. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang jauh di Palestina, di Sudan, yang dekat Sumatera Utara, Sumatera Barat, beberapa daerah di Jawa, Kalimantan. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau pemilik kemuliaan, akrimna bil iman, muliakan kami dengan iman. Allahumma ansur ikhwananal mustad'afin, tolong saudara kami yang sedang lemah, yang sedang Kau uji dengan ujian. Allahumma jazil zalimin, berikan balasan kepada orang-orang yang zalim itu dengan balasan yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun, saudara kami yang belum dapat hidayah, berikan hidayah ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbalallahu. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini.